Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Liverpool memasuki fase krisis. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, menilai The Reds tengah berada dalam fase krisis setelah menelan 4 kekalahan beruntun di Premier League. Tim asuhan Arne Slot baru saja tumbang 2-3 dari Brentford, melengkapi rentetan hasil buruk usai sebelumnya dikalahkan Chelsea, Crystal Palace, dan Manchester United. Carragher menyoroti lemahnya kekuatan fisik skuad Liverpool yang menurutnya menjadi akar masalah utama di balik keterpurukan sang juara bertahan. Ia menilai Slot perlu segera turun tangan memperbaiki performa dengan menyederhanakan taktik agar tim bisa kembali stabil. Carragher menegaskan, kekalahan 4 kali beruntun bahkan bagi tim seperti Brentford sudah tergolong bencana, apalagi bagi Liverpool yang berstatus juara bertahan dan baru saja menggelontorkan dana besar di bursa transfer musim panas. Situasi ini menurutnya akan memunculkan tekanan besar dari dalam klub, baik dari para pemain, staf pelatih, maupun pihak manajemen. Ia menambahkan bahwa pengeluaran besar klub seharusnya berbanding lurus dengan performa di lapangan. Kalah 4 kali berturut-turut untuk Brentford saja sudah bencana. Melihat Liverpool mengalami hal ini dengan investasi besar mereka, berarti tim ini sedang dalam krisis serius, ujar Carragher. Ia meyakini bahwa hasil buruk ini akan menimbulkan banyak pertanyaan internal mengenai arah tim, kinerja pelatih, serta efektivitas rekrutan anyar. Carragher menutup dengan peringatan tegas bahwa Liverpool harus segera menemukan solusi sebelum kehilangan momentum dan kepercayaan diri di sisa musim ini. Liverpool belum punya jawaban untuk umpan-umpan panjang. Liverpool kembali terpuruk usai menelan kekalahan keempat beruntun di Premier League. Kali ini dari Brentford dengan skor 2-3 di Brentford Community Stadium Minggu 26 Oktober 2025 dini hari WIB. Hasil itu membuat The Reds terlempar ke posisi ke-6 klasemen dengan 15 poin dari 9 laga. Manajer Arne Slot mengakui timnya belum mampu menemukan solusi menghadapi lawan yang mengandalkan permainan langsung dan umpan panjang. Brentford tercatat melepaskan 62 umpan jauh, jumlah terbanyak mereka musim ini, yang sukses memanfaatkan kelemahan Liverpool di lini belakang. Slot menilai permasalahan utama bukan pada sektor serangan, melainkan pertahanan yang terlalu rapuh dan mudah ditembus. Beberapa tim memiliki gaya bermain tertentu saat melawan kami, dan itu strategi yang efektif. Kami belum menemukan jawabannya, ujar Slot usai laga. Ia juga menyoroti buruknya respons tim setelah tertinggal cepat di awal pertandingan. Meskipun masih mampu mencetak 2 gol, Slot menegaskan bahwa kebobolan terlalu banyak membuat Liverpool sulit bersaing di papan atas. Tertinggal 0-1 setelah 5 menit jelas tidak membantu. Bahkan saat kami tidak bermain bagus, kami tetap bisa mencetak 2 gol, tapi Anda tidak bisa menang jika bertahan seperti ini, katanya. Sang pelatih menegaskan tanggung jawab bertahan bukan hanya pada lini belakang, melainkan seluruh pemain. Bertahan adalah pekerjaan 11 orang di lapangan, tutupnya. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif dan menegaskan bahwa sang juara bertahan masih belum menemukan keseimbangan antara serangan agresif dan pertahanan solid yang menjadi kunci sukses mereka musim lalu. Alexander Isak mempengaruhi pemain Liverpool, sementara pemain andalan The Reds tidak membantu dirinya sendiri.
Kebuntuan antara Alexander Isak dan Newcastle United pada musim panas lalu kini berdampak besar bagi Liverpool. Striker asal Swedia itu memang berhasil memaksakan kepindahan ke Anfield dengan nilai transfer 125 juta pound. Namun kondisinya belum sepenuhnya bugar setelah absen di pramusim bersama Newcastle. Isak sempat menuding Eddie Howe dan manajemen The Magpies menyalahi janji, sementara pihak klub menilai kepergiannya terlalu dipaksakan. Akibatnya, ia datang ke Liverpool dalam kondisi kurang siap untuk bermain penuh. Setelah 8 penampilan awal, Isak bahkan tak masuk skuad melawan Brentford karena cedera pangkal paha. Analis dan mantan striker Chris Sutton menilai situasi ini sebagai konsekuensi dari keputusannya sendiri. Anda menuai apa yang Anda tabur. Ia belum fit sepanjang musim dan itu akibat pilihannya melewatkan latihan demi transfer, tulis Sutton dalam kolom BBC Sport. Ia menambahkan, Isak kini tertinggal dalam ritme permainan dan berisiko cedera karena kekurangan latihan. Sutton juga menilai kebugaran Isak yang belum pulih turut mempengaruhi performa Liverpool di lini depan karena ketajaman mereka menurun di sepertiga akhir lapangan. Sementara itu, rekrutan anyar lainnya, Hugo Ekitike, justru tampil menjanjikan dengan 6 gol dan 1 assist dari 13 laga sejak didatangkan dari Frankfurt seharga 79 juta pound. Arne Slot kini menghadapi dilema menentukan striker utama di tengah kondisi Isak yang belum siap tampil reguler. Ketika dia datang, dia hampir tidak berlatih, ujar Slot. Kami mencoba mempersiapkannya untuk jadwal padat, tapi tanpa pramusim hal itu sangat sulit. Dengan persaingan Ekitike yang semakin kuat, Slot harus mencari keseimbangan antara kesabaran membangun kebugaran Isak dan kebutuhan tim akan hasil instan. Andy Robertson akui Liverpool kurang jiwa bertarung. Liverpool kembali menelan kekalahan di Premier League setelah takluk 2-3 dari Brentford pada Sabtu 25 April 2025 malam WIB. Meski tampil dominan dalam penguasaan bola, sang juara bertahan justru kesulitan menghadapi permainan direct dan set piece tuan rumah. Brentford mencatat 8 tembakan tepat sasaran, sementara Liverpool hanya mampu membalas dengan 5 peluang ke gawang. Bek kiri sekaligus wakil kapten The Reds, Andy Robertson, mengakui timnya gagal mengontrol jalannya pertandingan. Ia menilai Liverpool kurang memiliki jiwa bertarung dan intensitas yang dibutuhkan untuk merebut kembali momentum. Lawan selalu punya rencana menghadapi kami dan manajer mereka mengeksekusi dengan sempurna, sementara kami tidak, ujarnya di situs resmi klub. Robertson menilai bahwa Liverpool terlalu pasif dan berharap pertandingan akan berpihak pada mereka tanpa perjuangan ekstra. Kalau kami hanya menunggu kontrol datang begitu saja, kami dalam masalah besar. Kami harus berjuang lebih dulu untuk bola pertama, bola kedua, dan dari situ kualitas kami baru bisa terlihat, tegasnya. Pemain asal Skotlandia itu juga menyoroti lemahnya agresivitas tim dalam menekan lawan dan memenangkan duel fisik yang membuat Brentford lebih dominan dalam duel udara dan transisi cepat. Robertson menambahkan bahwa selama 9 musim membela Liverpool, jarang sekali tim bisa menguasai pertandingan tanpa harus bekerja keras lebih dulu. Ia menilai skuad Arne Slot harus kembali ke prinsip dasar, bekerja keras, menekan, dan bertarung untuk setiap bola agar bisa kembali menunjukkan karakter khas Liverpool. Kami punya momen-momen bagus, tapi tidak cukup untuk benar-benar menekan mereka. Isu panas di Liverpool. Van Dijk disebut tak suka dengan Kerkes usai kekalahan dari Brentford. Kekalahan 2-3 dari Brentford pada Minggu, 26 Oktober 2025 dini hari WIB memperpanjang rentetan buruk Liverpool di Premier League menjadi 4 kekalahan beruntun.
Hasil ini semakin memperburuk situasi tim asuhan Arne Slot yang sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lewat kemenangan 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Namun, performa di kompetisi domestik kembali menurun drastis, memperlihatkan kurangnya semangat dan ketajaman di semua lini. Selain hasil di lapangan, sorotan utama justru tertuju pada hubungan antara Kapten Virgil van Dijk dan bek muda Milos Kerkez. Dalam laga di Groote Community Stadium yang diwarnai sejumlah keputusan kontroversial, termasuk insiden tendangan bebas yang berubah menjadi penalti dan satu klaim penalti yang diabaikan, para pendukung Liverpool memperhatikan adanya ketegangan di antara keduanya. Kerkez sempat menebus kesalahannya di babak pertama dengan mencetak gol, tetapi momen setelahnya memperlihatkan reaksi keras Van Dijk yang tampak frustrasi terhadap rekannya tersebut. Cuplikan interaksi mereka menyebar luas di media sosial, memunculkan spekulasi bahwa sang kapten mulai kehilangan kesabaran dengan performa Kerkez. Beberapa penggemar menilai insiden itu mencerminkan ketegangan internal akibat tekanan besar yang dihadapi tim. Di sisi lain, sebagian berpendapat bahwa reaksi Van Dijk merupakan bentuk tuntutan standar tinggi yang biasa ia terapkan kepada rekan setimnya. Terlepas dari interpretasi publik, situasi ini menegaskan bahwa Liverpool tak hanya bermasalah dalam hal taktik dan performa, tetapi juga dalam menjaga harmoni serta fokus di tengah tekanan kompetisi yang semakin berat.